dari nenek moyang aku tuh nikahnya udah beda agama. Cuman dulu opa aku kan kebanyakan kayak suaminya nih yang agamanya Muslim. Mereka tuh nggak pernah permasalahin istrinya tuh untuk ikut agamanya mereka kayak gitu. Ada kayak disuruh, cuman kan namanya hati ya, hati seseorang tuh nggak bisa dipaksain ya kan. Selama di agama masing-masing tuh kita bisa menjalanin kebenaran kayak gitu. Belum tentu kita di Islam tapi kita Islam benar, atau kita di Kristen kita Kristen yang benar kayak gitu kan. Secara rasionalnya kan seperti itu kayak gitu. Jadi ya aku melihat ya itu bisa terjadi kayak gitu. Yang penting kita saling menghargai dan kesepakatan masing-masing. Kalau misalnya punya anak, anaknya ini mau ikut siapa dan lain-lain itu kan bebas gitu, bisa memilih gitu. Sorry nih Angel, sorry saya respon dulu ya, supaya nanti nggak numpuk-numpuk nih. Okay. Masalahnya gini Angel, negara Republik Indonesia sendiri punya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Pernikahan nggak boleh beda agama. Ini undang-undang. Ya. Terus kemudian ke-6 agama juga melarang nikah beda agama. Betul. Termasuk Kristen. Betul. Tadi yang Angel bilang, Ya. terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya. Tafsirnya itu mengatakan bahwa nggak usah menikah. Ya, menikah salah satunya ini yang terakhir. Kencan aja nggak boleh. Golongan rahasia nggak boleh. Mitra usaha nggak boleh. Apa terus namanya? Berteman karib aja nggak boleh. Jadi kalau menurut tafsirnya Bible, Angel sebagai orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh berteman karib dengan orang Islam. Menurut tafsirnya Bible. Yeah. Saya bisa tunjukin nanti. Gitu. Nah, jadi maksud saya negara melarang, agama juga melarang. Betul. Islam juga melarang, Kristen juga melarang. Bahkan Hindu, Buddha, Konghucu juga semua melarang. Iya. Kalau memang masih ada terjadi pernikahan-pernikahan yang beda agama, itu adalah penyiasatan. Gitu lah. Biasanya orang nikah beda agama, kalau mau resmi, salah satu harus pindah dulu. Tapi nanti setelah nikah resmi, udah tercatat, baru dia menjalani hidupnya tidak sesuai dengan KTP dia. Oh ya. Gitu. Nah, satu lagi, Angel harus bisa bedakan antara Islam dan Muslim. Kok aku boleh ngerekam nggak kok? Buat ke orang Ditayangin di YouTube nggak? Enggak. Buat ke orang tua sih. Iya. Ya boleh lah. Boleh. Kok makanya ngomong dulu nih, aku gue diomelin lagi kan. Nah, ya, Angel mulai sekarang harus bisa bedakan antara Islam dan Muslim. Islam itu ajarannya atau agamanya. Muslim itu orangnya. Oke. Jadi Muslim adalah orang yang berislam. Iya. Sekali-kali tolong dipahami juga bahwa ajarannya Islam itu tidak sama dengan Muslim. Muslim menurut orang Islam itu udah benar, tapi Muslimnya belum tentu benar. Okay. Contohnya dia, gitu misalnya. Ya, gitu ya. Muslim nggak ada yang sempurna. Betul. Islamnya sempurna. Gitu. Terus, lu ngerokok? Berarti intinya Itu ada tulisannya. Gue juga tahu dikit kalau di YouTube kan. Enggak, itu ada tulisannya tuh. Lihat nggak tulisannya? Area merokok. Sopan kalau temannya nggak ngerokok, gue nggak berani. Ya udah ngerokok, gua temenin kalau mau ngerokok. Ini nyalain nih. Sebentar Angel ya. Iya. Ya namanya. Tapi kalau di YouTube dia ngerokok. Abang ngerokok, abang? Ngerokok dia. Itu udah dinyalain tuh. Mau ngerokok aja. Ntar gua temenin, nggak apa-apa. Terus Angel. Ya, berarti intinya Islam sama Muslim itu berbeda ya? Beda. Berarti agama Islam bisa nggak memahami tentang Tritunggal? Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bisa. Tapi gini, memahami bisa, tapi tetap menolak. Oh, okay. Menurut ajaran agamanya. Yeah. Ya. Memahami justru semua konsep ketuhanan Kristen di dalam Kristen yang di dalam Bible itu sudah dibantah semua di dalam Quran. Okay. Sebutin Kristen apa? Kristen, kalau Angel kan Kristen Trinitarian. Ya, Protestan. Trinitarian kan Bapa, Putra, Roh Kudus tapi satu Tuhan. Iya. Itu dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 73. Pernah dengar Kristen Oneness? Kristen Oneness itu yang bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi bukan tiga pribadi. Oke. Ya, itu Oneness di Indonesia ada. Terus ada Kristen Unitarian, pernah dengar kan? Unitarian ini tidak menyembah Yesus. Kalau yang Unitarian tidak dibantah karena nggak nyembah Yesus gitu. Jadi dua macam Kristen ini sudah dibantah di Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 72 untuk yang Oneness, 73 untuk yang Trinitarian. Bahkan sekarang udah nggak ada namanya Kristen Mariamite. Pernah dengar? Mariamite itu Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Katolik dong berarti ya? Enggak. Oh beda ya? Justru aliran Mariamite itu dulu disesatkan atau dianggap bidat oleh gereja awal di abad keempat yang cikal bakal Katolik lah gitu.
Kalau Protestan kan jauh banget ke belakangnya. Jadi yang Kristen yang menyembah Maria pun sudah dibantah di Quran. Di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116. Semua konsep Kristen sudah dibantah. Bukan kita nggak paham, kita paham, tapi bukan berarti kita menerima. Gitu. Ya. Apalagi? Oke, kalau misalnya tadi kan kalau Dondi kan udah bahas soal beberapa Kristen dan kepercayaannya ya. Nah, aku sebenarnya aku banyak gak tahu nih soal Kristen A, B, C, D, F, G. Cuman di kitab Wahyu itu kan ngebahas soal akhir zaman kan. Akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Terutama yang namanya antikris, ya kan. Nah, kebetulan tante aku, jadi aku punya tante, dia itu nikah sama orang luar negeri dan sekarang stay di Dubai udah lama. Tante aku tuh masuk yang Kristennya taat banget. Terus tiba-tiba one day aku nggak tahu dia ada di persekutuan apa. Terus tiba-tiba dia tuh kayak info ke kita nggak boleh ngerayain Natal, nggak boleh ngumpul sama keluarga dan lain-lain. Dan kita bilang itu ajaran sesat, kita bilang kayak gitu. Karena di akhir zaman di kitab Wahyu kita bilang pada akhirnya semua orang itu banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu kata firman Tuhan, kata Alkitab gitu, bilang kayak gitu kan. Banyak yang Kristen tapi banyak yang masuk surga tuh sedikit gitu. Nah, jadi dari situ aku percaya sih tanda-tanda akhir zaman emang banyak kayak nabi-nabi palsu atau kayak yang mengaku ini tuh Kristen tapi ajarannya tuh sesat. Makanya kita sebagai orang Kristen yang masih dalam lingkupan, kita selalu bilang hidup kita itu berpaku pada firman Tuhan, bukan apa kata orang atau yang sekitarnya kayak gitu. Karena itulah nabi-nabi palsu yang menginjilin kayak gitu. Jadi kayak dan itu lumayan mungkin komunitas yang di sana itu yang bilang kita nggak boleh loh ngerayain Natal, kita nggak boleh ngumpul sama keluarga, kita nggak boleh perpuluhan. Nah kalau di Kristen tuh ada perpuluhan, jadi kalau setiap kita gajian 10% kita kasih ke gereja kayak gitu kan. Nah itu juga dilarang. Padahal kan Tuhan bilang ketika kita dikasih berkat sama Tuhan, kita tuh belajar untuk ngasih berkat lagi kembali 10% gitu. Itu juga nggak boleh. Kemungkinan besar Kristen yang itu namanya Kristen progresif. Oh gitu ya. Iya. Di Indonesia ada ya. Cuman udah banyak dapat tekanan dari Kristen-Kristen yang lain. Jadi kelihatannya nggak begitu berkembang. Kemungkinan itu. Tapi karena gini, yang bilang nggak boleh ngerayain Natal karena memang Natal itu aslinya memang bukan hari lahirnya Yesus. 25 Desember itu memang dulunya dipakai oleh orang-orang Romawi untuk merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Disebutnya Dewa Sol, gitu ya. Sudah kebiasaan, jadi mereka sudah merayakan itu udah ratusan tahun sebelum Yesus. Ketika Kristen dijadikan agama resminya Romawi, Dewa mitranya ini, Dewa Sol ini digantikan dengan Yesus. Makanya mungkin kalau Angel pernah lihat patung atau lukisan Yesus, di belakangnya suka ada bundaran gini kan? Iya, itu nggak tahu situ Kristen apa. Nah, itu adalah bekas-bekas dari dulu peralihan dari Dewa Matahari ke Yesus. Ini adalah namanya halo. Halo ini yang disebut dengan matahari gitu. Kan bulat full gitu. Nggak sabit, nggak separoh, nggak. Tapi full, itu tandanya matahari itu yang sudah kelihatan full pada tanggal 25 Desember dipercaya sebagai hari kelahirannya Dewa Matahari. Makanya full gitu. Ketika 21, 22, 23 tuh dia makin gede, fullnya 25. Itulah perubahan menggantikan Dewa Sol dengan Yesus yang tadinya Dewa Sol dianggap sebagai menang ya, yang Yesus dianggap sebagai disebut matahari yang tidak terkalahkan gitu. Itu sebenarnya awalnya begitu, aslinya begitu. Cuman memang karena gereja waktu itu digandeng oleh Kekaisaran Romawi, terus yang menang itu adalah Kristen yang Trinitarian, makanya Kristen itu menjadi agama resminya Romawi pada waktu itu. Timbulnya Kristen kan sebenarnya kan di Palestina atau Israel, ya. Yang disebut Kristen pertama kan Paulus sebenarnya sama Barnabas. Di daerah itu Kristen tumbuh sebagai persaudaraan. Tapi ketika sudah jadi ke Romawi, sudah jadi apa? Sudah jadi institusi. Dianggap sebagai agama negara gitu, yang dianut oleh warga negara Romawi. Tadinya orang Romawi pagan dipaksa untuk menjadi Kristen. Gitu ya. Prosesnya 2 kali. Namanya Kaisar Konstantin waktu tahun 313 mengeluarkan Decree of Milan namanya.
itu menjadikan Kristen boleh dipeluk sama orang Romawi, tapi belum resmi. Tahun 380 baru Kaisar Theodorus mengeluarkan dekret Tesalonika. Kristen menjadi agama resmi negara Romawi. Itu pengaruh dari Natal. Makanya Kristen menjadi merayakan Natalnya 25 Desember, meneruskan tradisi mereka gitu. Terus tadi Angel bilang mengenai antikris, ya kan? Antikris itu kan singkatan dari antikristus. Betul. Artinya Kristus apa menurut Angel? Kalau Kristus itu di agama Kristen itu Tuhan. Tuhan. Iya, dia itu Tuhan. Yaitu Tuhannya itu yang dimaksud di Islam itu adalah Isa Al-Masih. Oke. Ya. Sebenarnya menurut bahasanya Kristus itu artinya bukan Tuhan. Kristus itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya Christ. Iya. Bahasa Yunaninya Christos. Bahasa Ibraninya apa? Mesias. Mesias. Bahasa Aramaiknya apa? Mesiho. Bahasa Arabnya apa? Al-Masih. Artinya kalau menurut akar katanya dari Ibrani, ini kan aslinya kan dari Ibrani. Aslinya Mesias itu adalah yang diurapi. Nah, yang diurapi itu siapa? Bisa raja, bisa imam, bisa nabi. 3 jenis orang ini bisa disebut Mesias. Dan tidak harus dari bangsa Israel. Raja Kores bukan dari Israel, itu pun bisa disebut Mesias. Ya. Kalau sekarang ada sebutan antikristus, ya, anti yang diurapi, Yesus disebut Kristus. Orang Islam menyebut Isa dengan Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih sama Yesus Kristus ini kan sama. Iya. Kristus artinya yang diurapi. Kalau di Islam kita Al-Masih itu artinya sebenarnya mirip, tapi bisa lebih diartikan gini. Nabi Isa itu diberi mukjizat dengan cara mengusap. Menyembuhkan orang sakit dengan mengusap, Iya, betul-betul. membangkitkan orang mati dengan mengusap, itu Al-Masih di Islam. Di Yahudi, Mesias adalah juga diurapi. Diurapi apa? Kepalanya ketika dia ditahbiskan. Kristen, Kristus itu artinya juga Mesias yang diurapi sama dengan yang Yahudi. Cuman Kristen kan menganggap Kristus ini sebagai Tuhan itu juga gitu. Ya. Kalau di Islam, Al-Masih bukan Tuhan. Ibrani, Mesias juga bukan Tuhan. Gitu. Tapi whatever ya, orang Islam menggunakan Al-Masih di kata Isa Al-Masih, berarti kan Islam mengakui Kristus. Sesuai dengan arti sebenarnya. Yang diurapi kah, yang mengusap kah, Islam menerima. Tapi Kristen justru yang menaikkan Kristus itu menjadi Tuhan. Kristus itu tidak sama dengan Tuhan. Gitu. Jadi kalau disebut antikristus dialamatkan ke Islam, salah. Kita tidak antikristus. Kita menyebut Isa dengan Al-Masih. Ya. Cuman kalau di teologinya Kristen, antikris itu adalah si iblis, sesat gitu, ya, yang nanti menentang Yesus bahwa dia adalah Kristus. Betul. Gitu. Yang Itu, cap 66 itu. ya, itu bedanya. Itu adalah lambang iblis, gitu kan. Tapi bisa saya jelaskan bahwa Islam itu bukan menentang Yesus. Kita menempatkan Yesus sebagai nabi. Bahkan kitabnya Angel sendiri, Yesus ngakunya nabi, orang lain nyebut Yesus nabi. Yesus nggak pernah ngaku dia sebagai Tuhan. Yesus nyuruh bangsa Israel untuk menyembah Bapa, bukan nyembah Yesus. Tapi memang teologinya Kristen nih, akidahnya Kristen. Yang menganggap karena ada ayat ini, maka itu Yesus Tuhan. Gitu. Tetapi dari sekian ayat yang dijadikan Kristen sebagai bukti bahwa itu ajaran Yesus adalah Tuhan, itu banyak ayat-ayat yang satu salah tafsir, kedua tidak otentik atau tidak asli.